Satu kali engkol nyala, ceng. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu unit motor Mio Smil ya. Mio Smil, cuman udah dimodif pakai, kalau untuk apa, stripping dan bodi-bodinya udah pakai Mio Sporty ya. Nah, keluhannya kemarin motor ini mati saat jalan, dan kebetulan juga ya nggak jauh dari bengkel kita sih, motornya habis dari bengkel, katanya habis dari bengkel ya, habis dari bengkel. Tiba-tiba lagi jalan mati. Nah, setelah saya cek-cek, untuk dari semua arusnya itu hilang, mulai dari arus kiproknya hilang, kemudian saya cek juga akinya, baterainya udah nggak mau ngisi sama sekali. Bentar. Nah ini tuh. Nah, untuk baterainya nggak ada pergerakan di sini, padahal baterainya baru ya, baterainya baru. Wah, saya ini ada tanda di sini, mungkin ini ada garansinya mungkin ya, saya nggak tahu. Ini dia masang katanya emang untuk baterai belum lama, ini 25 bulan 3 ya, 2025 kanan. Ini udah rusak, nggak bisa lagi. Ini udah saya cas dari tadi, ini nggak ada pergerakan sama sekali, nggak bergerak. Bentar. Nah, ini udah saya cas dari tadi. Nah, di sini nggak ada pergerakan tuh. Nah, ya, ini nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, tuh, ya, berarti di sini udah rusak ya, benar-benar rusak tuh. Tuh, oke. Nah, berarti akinya rusak. CDI-nya juga rusak. Nah, ini CDI-nya juga rusak. Kemudian untuk bola-bola lampunya ini pada putus, mati semua ini bola lampu. Kemudian ini penggunaan lampu variasi juga. Nah, ini juga putus. Nah, ini juga nggak ada arusnya lagi. Kemarin mati, katanya pada saat jalan semuanya mati, lampu mati, sen mati, klakson mati, motor pun ikut mati. Nah, setelah saya cek-cek ternyata perubahan jalurnya, makanya arusnya berbalik, semua arusnya berbalik. Tuh di sana juga ada klaksonnya punya keong. Kemudian saklarnya menggunakan saklar Thailand, ini juga baru, katanya pemasangan ini baru. Nah, yang jadi masalah ini seperti ini ya. Jadi kan saya kan ada dua pilihan. Kata saya ya, motor ini bisa nyala tapi nggak ada tenaga ya, tinggal ganti CDI aja, ganti CDI, ganti kiprok, udah motornya udah nyala. Kita kembalikan ke AC untuk lampunya. Ya seperti itu ya. Tapi kalau untuk CDI yang non original sudah saya jelaskan dari kemarin, untuk jenis Yamaha itu tidak akan normal. Walaupun yang ori harganya sekitar 500-an, 400-an ya, tergantung daerah masing-masing. Nah, di sini juga untuk karbonnya udah gantian juga. Saya kasih pilihan mau ganti CDI yang ori atau kita rombak, kita modif menggunakan CDI yang biasa saya gunakan, CDI motor GL kayak gitu. Itu andalan saya untuk motor-motor Mio. Nah, jadi oke, dia udah deal makan CDI GL. Nah, kalau untuk kemarin sudah saya posting juga, sekarang ini ke Mio Sporty. Apakah itu termasuk merusak? Ya, kalau dibilang termasuk merusak, ya itu 50-50 ya. Emang ada apa, plus minusnya. Suatu saat dia mau ganti ke originalnya harus
menyesuaikan lagi untuk di bagian T-hub magnetnya. Kalau dibilang merusak motornya, udah banyak saya terapkan ini di motor-motor Pega ZR dan lain-lain ya. Dan alhamdulillah motornya normal, dan yang kita cari itu kan motornya normal, enak dipakai, nggak macet, udah itu aja. Kalau di sini, kalau daerah saya kayak gitu. Kita cari TMA-nya dulu. TMA-nya di mana? Nih seperti biasa kita cari nanti di apa? Di angka 15-14 derajat ya. Nah, ini biasanya saya kalau untuk mengukur derajat pengapian, ini saya copot dulu ya. Saya copot dulu. Sebenarnya bukan untuk hitungan derajat sih kalau saya. Kalau saya cuma menggunakan sigmat saja. Nah, iya. Ini dia untuk magnetnya. Nah, ini top. Nah, biasanya untuk derajat pengapian tuh ya paling selisih-selisih dikit dari antara F ini dengan TMA. Nggak kelihatan. Nih ya. Kalau di sini dihitung untuk derajat pengapian Mio sekitar berapa ini? Nah, itu 8 ya. Nah, itu 8 derajat. Ya, 8 derajat untuk pengapian Mio. Jadi saya biasa ambil kalau untuk Mio di angka 14 ini. Nah, di sini ya. Ambil 14 saja kebanyakan. Nah, bisa juga di angka 15. Bentar, kita cari 14. Nah, 14 saja di sini ya, 14. Nah, ini sini saya ambil. Bentar, kita garis dulu. Titik akhir untuk pickup magnet, pickup pulsernya. Nah, sini ya. Ini titik akhirnya. Nah, ini nanti kita putar sampai ini, sampai garis stop yang ini yang kita buat ini itu menyentuh TMA ini. Ada tanda di sini. Ini ada tanda. Nah, itu pas lurus dengan yang ini. Nah, pas lurus dengan yang ini, kemudian nanti pickup pulsernya ketemunya di mana untuk titik akhirnya. Nah, itu sisanya akan kita buang seperti itu. Aduh. Nah, kita cari titik akhirnya tadi di mana. Nah, sini ya. Aduh, kelewatan. Keras. Pelan. Nah, ini ya. Nah, ini di sini. Nah, ini saya buat lurus di sini. Pojokan sini ya. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini tandanya. Ini kita tandain sampai ke mana sini. Nah, nih. Nah, ya. Tuh, dapatnya ketemunya di angka 14 ya. Di 14. Untuk panjang pickupnya di angka 14. Nah, ini akan kita habiskan untuk bagian depan. Nah, ini hasil apa? Sisa pickupnya, pickup magnetnya. Ini saya sisain 15 saja. Ya, 15. Ya, 15,2, masih ada sisa 15,1. Ya, 15 lah di itu. Nanti dirapikan, kita coba pasang dulu sini.
Nah, kalau udah selesai tinggal kita ke sini, ke CDI. Nah, ini soket CDI-nya, soket CDI Shogun-nya. Nah, ini untuk CDI-nya. Ini kode Pro Newtek KEH ya. Pakai ini. Walaupun nggak di endorse, tetap aja saya pakai ini. Udah saya perlihatkan terus. Cangkok. Aduh, cetil sisan guys. Aduh, cetilin aja lah. Udah, nanti soketnya simpan. Soketnya masukin jok. Ya nanti kali aja dia mau merubah. Wah, dipotong-potong. Wah, merusak. Wah, dipotong-potong. Wah, merusak. Ini coklat out kontak, keluaran kontak maksudnya, bukan out kontak, keluaran kontak hitam ground. Ini out coil, ya, orange out coil. Untuk yang warna merah leres putih ini kita gabungkan ke ground warna hitam sini. Nah, untuk pin, bentar. Nah, ini untuk apa? Untuk pin CDI GL-nya. Ini masa ini masa ya, masa pulsar, ini out, ini input. Ini masa atau ground kita gabungkan jadi 3 di sini. Nah, di sini. Nah, kita gabungkan 3. Yang merah putih ini adalah pulsar ya. Pulsar ground. Nah, aduh. Nah, ini udah terpasang di sana. Jadi pas tinggal tersisa 3 ya untuk disingkatnya. Ini 3, ini 3. Oke. Kemudian ini masa, terus ini pulsar, ini ya. Seperti ini bacanya dari atas. Ini pulsar. Nah, pulsar yang warna biru ini. Ini pulsar plusnya. Nah, pulsar plusnya sini. Pulsar plus. Ini saya terlalu dekat. Nah, saya pulsar plus. Kita akan saya lakukan dulu. Jadi saya nggak perlu ngetes-tes. Nah, jadi ini masa, ini pulsar, kemudian ini out yang ke coil. Nah, ini kita sambung ke coil sini warna oranye. Nah, sini oranye. Nah, ini. Nah, ini yang dari kontak, ketika kontak on dia mengeluarkan arus yang warna coklat kalau untuk Yamaha. Oke. Lah, kok tahu? Nah, nih anggap saya nih ada 2 kabel tuh. Ini ada 2 kabel, satu warna merah, satu warna coklat. Ketika cetek dia keluar warna coklatnya. Jadi walaupun ketutup juga bodinya udah sering, jadi udah hafal. Seperti itu coy. Nah, ini ya. Ntar agak jauh dikit. Nah, ini kita masuk sini. Nah, udah selesai. Udah terpasang semua. Ini tinggal kita rapikan sedikit. Rapikan sedikit. Ini masuk ke sini nanti. Karena sedianya di bawah sana kan. Nah, itu sana nanti. Nah, di sini pulsarnya bekas terpotong karena kemarin saya lagi pengetesan. Ini
nanti kita lakban aja. Mau dilakban mau enggak sama aja sih. Nah, ini lakban sini aja. Isolasi bukan lakban, nanti lakban dikirain apa pula. Nah sini. Nah, ini udah sini aja dulu. Nanti lagi. Nah sekarang kita coba aja langsung. Oke, nggak usah pakai lama, kita coba langsung. Aduh, dari sini dari mana, dari sini supaya nggak goyang, dari sini aja. Tapi kameranya kayaknya blur wih. Gerunnya ini, gerunnya sampai gosong juga di sini. Tuh gerunnya sampai gosong kayak ini tuh, kayak masanya gerunnya dua-dua, nah tuh kayak gosong coy. Aduh, jadi ini nanti saya ganti aja lah gerunnya. Set. Ya, ini tinggal kita pasang. Nah sekarang kontaknya kita on kan, apa motornya bisa nyala. Untuk motornya 1 kali engkol udah nyala coy, 1 kali ceteng. Satu kali engkol nyala ceng. Nah mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.